Kendedes. Saya sebutnya juga Kendedes. Ya, kalau Kendedes itu grup orkes dangdut. Kalau di Pararaton ternyata itu bukan Kendedes namanya. Jadi Ken Angrok punya istri Kendedes, membunuh Tunggul Ametung, itu semuanya sumbernya dari Pararaton. Betul. Jadi di buku ini saya cantumkan juga teks aslinya, tapi sudah dilatinkan ya. Teks dalam bahasa aslinya ceritanya bagaimana Ken Angrok ketemu Kendedes, kemudian membunuh Tunggul Ametung, itu bagaimana, itu semuanya ada di Pararaton. Karena sumbernya memang Pararaton, di Nagarakertagama tidak ada itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat malam. Selamat berjumpa dengan Mas Heri Purwanto. Kali ini kami mencoba untuk mengulik tentang sejarah yang pernah ditulis oleh Mas Heri Purwanto dalam buku berjudul Pararaton. Nah, ini Mas Heri berposisi sebagai penulis, betul Mas ya? Penulis. Nah, ini kami ingin tahu banyak Mas Heri terkait perjalanan Mas Heri atau proses penyusunan Pararaton ini seperti apa, Mas Heri? Monggo. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi mohon izin perkenalan dulu, saya Heri Purwanto yang menjauh, yang menyusun buku Pararaton biografi para Raja Singgasari Majapahit, terbit tahun 2023 kemarin, ya, diterbitkan oleh penerbit Jawanika. Buku ini sebenarnya disusun apa ya, istilahnya untuk sumbangsih saja, sumbangsih kepada sejarah Indonesia, khususnya sejarah Jawa kuno seputar Kerajaan Singgasari dan Majapahit, karena banyak simpang siur di masyarakat. Ada yang mengatakan Majapahit itu luasnya 2/3 dunia kan gitu. Ada yang mengatakan enggak, Majapahit itu sebenarnya cuma Jawa Timur saja, itu apa ya, fiksi atau gimana. Nah, di sini saya berada di tengah-tengah itu ya. Kita tidak ikut yang wah, atau kita juga tidak menolak bahwa Majapahit adalah kerajaan besar, tapi kita berusaha menyusun sejarah tentang Singgasari dan Majapahit berdasarkan sumber otentik. Jadi sumber otentik yang kita pakai namanya naskah Pararaton. Pararaton itu aslinya apa? Rontal berpakai aksara Bali. Kenapa kok aksara Bali? Karena memang ditemukannya di daerah Bali, menggunakan, tapi bahasanya bukan bahasa Bali, tapi bahasa Jawa Pertengahan, yaitu peralihan Jawa kuno dan Jawa Baru. Sekarang rontalnya disimpan di Perpusnas Jakarta. Perpusnas Jakarta. Ya, ada depannya Monas itu. Betul, akan ada ya. Gedung Perpusnas. Nah itu ya, tapi yang di sini sudah dilatinkan. Di sini disertai teks aslinya, kemudian terjemahannya, dan diberi ulasan. Jadi tiap adegan kita coba ulas supaya memudahkan pembaca memahami apa ya, Pararaton dengan dibandingkan dengan sumber-sumber lain. Ada, kita kutip juga Nagarakertagama, kita kutip prasasti. Intinya saya ingin mengajak pembaca untuk belajar bareng-bareng. Ayo belajar sejarah Jawa kuno, khususnya Singgasari Majapahit, dengan sumber yang benar-benar otentik, bukan sumber yang kayak tadi ya, yang sumber yang simpang siur ini. Katanya tadi ya. Betul. Jadi kebetulan ini kita beruntungnya apa, Majapahit itu ada naskah Pararaton yang isinya komplit menceritakan mulai leluhurnya Majapahit, yaitu Ken Angrok, sampai Majapahit runtuh, itu adanya di Pararaton. Kalau di Nagarakertagama, nuwun sewu, Nagarakertagama itu banyak yang bilang Nagarakertagama lebih valid daripada Pararaton, karena ditulis saat Majapahit masih ada, sedangkan Pararaton ditulis ketika Majapahit sudah runtuh. Oke, kita bisa bilang Nagarakertagama itu valid karena ditulis saat Majapahit masih ada, tapi Nagarakertagama itu ceritanya selesai sampai Gajah Mada meninggal. Setelah Gajah Mada meninggal, tidak ada. Kita lihatnya di Pararaton. Pararaton. Itu. Terus Mas Heri Purwanto, di dalam buku Pararaton ini kisah yang paling dominan apa, Mas? Jadi
Pararaton ini paling banyak porsinya itu Ken Angrok. Benar. Jadi selama ini kan mungkin masyarakat itu sudah tahu cerita Ken Angrok punya istri namanya Ken Dedes ya. Sebenarnya kalau di Pararaton itu Ken Dedes, tapi di masyarakat terlanjur terkenalnya Ken Dedes. Ken Dedes. Saya sebutnya juga Ken Dedes. Ya, kalau Ken Dedes itu grup orkes dangdut. Kalau di Pararaton ternyata itu bukan Ken Dedes namanya. Jadi Ken Angrok punya istri Ken Dedes, membunuh Tunggul Ametung, itu semuanya sumbernya dari Pararaton. Betul. Jadi di buku ini saya cantumkan juga teks aslinya, tapi sudah dilatinkan ya. Teks dalam bahasa aslinya ceritanya bagaimana Ken Angrok ketemu Ken Dedes, kemudian membunuh Tunggul Ametung, itu bagaimana, itu semuanya ada di Pararaton, karena sumbernya memang Pararaton. Di negara Ketagaman tidak ada itu. Cerita seperti itu tidak ada. Nah, Pararaton ini porsi terbanyak memang menceritakan kehidupan Ken Angrok mulai dari lahir, kemudian dia remaja, dewasa, akhirnya bisa menjadi raja, mendirikan kerajaan Tumapel itu, atau yang lazim disebut Singasari. Nah, sesudah Ken Angrok dilanjutkan cerita Anusapati, Tohjaya, kemudian Wisnuwardana dan seterusnya. Raden Wijaya juga. Raden Wijaya lumayan porsi kedua, jadi porsi paling besar pertama itu Ken Angrok, porsi kedua Raden Wijaya ini yang porsinya paling besar, karena Ken Angrok itu pendiri Singasari, pendiri kerajaan Tumapel, sedangkan Raden Wijaya pendiri kerajaan Majapahit, itu yang dapat porsi paling besar. Nah, raja-raja lainnya itu porsinya kecil-kecil kayak Jayanagara, kemudian Hayam Wuruk itu juga ada. Perang Bubat yang banyak yang bilang itu hoak buatan Belanda itu. Sebenarnya Perang Bubat ada di Pararaton. Ada berarti Mas ya? Yang memang sumber utamanya Pararaton ya, ini. Sampai sekarang ini memang saya sendiri menganggap bahwa Perang Bubat itu hanya hoak atau hanya rekaan dan lain sebagainya. Jadi itu sebenarnya ada Mas ya di sini. Non sewu. Memang ada sejarawan yang mengatakan bahwa Perang Bubat itu hoak bikinan Belanda, tapi perlu diingat bahwa sejarawan di Indonesia ini jumlahnya banyak sekali, bisa dibilang ribuan ya. Kalau ada satu sejarawan mengatakan Perang Bubat itu hoak, belum tentu sejarawan yang lain langsung setuju, belum tentu. Karena itu perlu diuji secara ilmiah. Tidak bisa digeneralisasi Mas ya. Tidak bisa satu orang mengatakan itu hoak, tidak langsung seluruh sejarawan mengatakan setuju. Kenapa saya bilang, kalau saya tidak bilang hoak, karena Pararaton karena Perang Bubat itu sumbernya dari pihak Jawa ada, dari pihak Sunda juga ada. Kalau di pihak Sunda namanya Carita Parahyangan. Itu disebutkan ada raja meninggal di Majapahit karena terbawa oleh anaknya yang ingin menikah dengan Raja Majapahit. Nah, jadi kalau mengatakan Belanda mengarang Perang Bubat, lah Carita Parahyangan itu ternyata juga menyebutkan seperti itu. Kalau saya ini mengatakan begini, Perang Bubat bukan karangan Belanda, tetapi Belanda menemukan Perang Bubat untuk memecah belah Jawa dan Sunda. Jadi bukan mengarang, tapi apa ya, memanfaatkan, jadi untuk memantapkan politik divide para itu Mas ya, pemecah belah itu ya. Jadi kalau ini pendapat saya ya pribadi, itu bukan hoak, tapi itu sengaja dimunculkan. Sengaja dimunculkan. Kebetulan Belanda nemu, wah ini ternyata dulu Jawa dan Sunda pernah perang. Ayo kita populerkan ini. Itu tuh kalau menurut saya ya. Jadi bukan hoak, tapi memang sengaja diangkat untuk memecah belah. Di dalam buku Pararaton ini cerita tentang ekspedisi apa itu kerajaan dari Cina. Pada saat itu juga disebutkan Mas. Mongol. Iya betul. Ada. Cuma penulis Pararaton tidak kenal istilah Mongol, jadi nulisnya pasukan Tatar. Ya. Tatar ya, gitu. Bukan Tatar. Pasukan Tatar. Jadi hanya disebutkan pasukan Tatar datang ke Jawa, tapi tujuannya itu untuk merebut putri Jawa. Jadi beda sama arsip Cina. Jadi kalau di sini Raden Wijaya itu kan ingin membalas kematian Kertanagara, ingin merebut kembali kekuasaan Jawa dari tangan Jayakatwang itu. Kalau di Pararaton nyebutnya Jayakatong. Jayakatong. Nah itu
Arya Wiraraja yang sahabatnya, apa istilahnya, partnernya Raden Wijaya, mengundang tentara Tatar, diiming-iming nanti kamu membantu Raden Wijaya menyerang Kediri, nanti kita kasih putri tercantik di Jawa, kan gitu toh. Iya. Nah itu versi Pararaton. Kalau versi Nagara Kertagama malah singkat, cuma satu kalimat saja, Raden Wijaya dibantu tentara Tatar menyerang Kediri, kan itu cuma satu kalimat. Kalau di sini lebih banyak, lebih banyak. Cuma tetap kita kan tidak boleh percaya begitu saja di sini. Jadi di Pararaton ini saya lampiri cerita tentara Mongol menyerang Jawa langsung dari arsip Cina, dari naskah Yuanzi. Itu arsip dinasti Yuan, itu saya selipkan di sini sebagai pembanding. Betul ya. Jadi kalau cerita versi Jawa seperti ini, cerita versi Cina seperti ini, itu kita bandingkan. Kalau yang versi Cina lebih lengkap, nama komandannya ditulis Sipi, Ikemese, Kausing, nama rajanya juga ditulis Kubilai Khan, itu ada. Kalau di Pararaton kan nggak kenal, itu Raja Tatar namanya siapa kan nggak kenal. Jadi saya lampiri cerita penyerangan Mongol ke Jawa versi Tiongkok untuk pembanding dengan Pararaton itu. Terus Mas, di dalam Prasasti Mula Malurung itu kan eranya era Singasari, betul gak? Betul. Pada saat itu dimunculkan, itu eranya Raja Seminingrat. Ya, itu apakah juga masuk di dalam buku ini, Mas? Bisa diceritakan, Mas? Jadi gini, Prasasti Mula Malurung itu memang dianggap sebagai prasasti kalau boleh dikatakan prasasti paling penting dalam sejarah Singasari, karena Prasasti Mula Malurung ini sebenarnya piagam penghargaan untuk abdi setia, namanya Pranaraja ya. Pranaraja ini setia mengabdi kepada Raja Tumapel 6 raja berturut-turut. Nah, Raja Seminingrat itu bapaknya Kertanagara. Kalau di Nagara Kertagama namanya Wisnuwardana. Nah, Seminingrat ini memberi anugerah kepada Pranaraja. Cuma itu piagam, prasastinya kan sebagai piagam. Cuma di prasasti itu ternyata dicantumkan juga nama-nama raja bawahan Seminingrat. Jadi dari prasasti itu kita tahu ternyata Kertanagara ketika masih menjadi putra mahkota itu dia berkedudukan di Kediri, Daha. Nah, Jayakatwang yang menggulingkan Singasari kelak itu juga ditulis ternyata dia menjadi menantu raja dari Seminingrat itu, Mas ya. Menantu itu menjadi raja di Gelanggelang. Gelanggelang itu di Wurawan. Wurawan itu batas antara Ponorogo dengan Madiun. Kalau jadi bumi Kediri itu di sebelah wetan Gunung Wilis, kalau Wurawan di sebelah barat Gunung Wilis itu. Jadi kita banyak informasi. Kemudian ada yang di Nganjuk juga, itu siapa namanya, Narajaya di Kerajaan Hering itu, Mas. Hering ya, itu diperkirakan Hering itu lokasinya di Nganjuk gitu. Nah, itu tahu Mas saya di Pujon Manis itu. Iya, itu memang ada dulu sejak era Sindok itu sudah diperdikakan itu. Sehingga nama itu mungkin berlanjut ya, peradabannya berlanjut. Jadi Prasasti Mula Malurung saya cantumkan di sini sebagai pembanding. Betul. Jadi Pararaton, kalau menurut Pararaton seperti ini, nanti kita lampiri Prasasti Mula Malurung untuk pembanding. Jadi sebenarnya Pararaton itu kan tipis, padat ya istilahnya, singkat padat jelas. Nah ini saya susun, saya terjemahkan dan saya beri lampiran-lampiran, itu jadinya 500 halaman lebih. Itu biar pembaca itu bisa bareng-bareng mempelajari bahwa kalau di Pararaton seperti ini, kalau pembandingnya seperti ini. Pembandingnya itu yang bikin tebel. Mas, di Mula Malurung itu kan ada raja bawah namanya Sabajaya, Mas ya, yang di Loa kalau nggak salah. Sabajaya ya. Ya, di Loa. Apakah itu identik dengan Jayabaya, Mas? Betul. Kalau Jayabaya itu sudah selisih 1 abad. Jayabaya itu raja Daha ya, Kediri itu tahun 1150-an, sedangkan Prasasti Mula Malurung itu 1250-an. Itu selisihnya 1 abad Jayabaya. Dan karena ada anggapan seperti itu. Mungkin bukan Jayabaya tapi Jayasaba.
Jaya Sabha ya. Kalau di Nagara Kertagama ada nama Jaya Sabha. Jaya Sabha itu kalau di Nagara Kertagama itu kakeknya Jaya Katwang. Betul ya. Tapi kalau di Prasasti Mula Malurung, Sabha Jaya ini sepupunya Seminingrat, sedangkan Jaya Katwang menantunya Seminingrat. Jadi apa ya istilahku, cuma beda satu generasi. Nah, kalau di Nagara Kertagama itu kalau di prasasti tadi Sabha Jaya ya, kalau di Nagara Kertagama itu Jaya Sabha. Jaya Sabha itu kakeknya Jaya Katwang itu kalau di Nagara Kertagama. Apakah mereka orang yang sama atau beda ya, saya tidak berani memastikan, bukan kapasitas saya itu. Mas, di Pararaton apakah juga disebutkan tentang Brawijaya, dan Brawijaya itu sampai sekarang masih menjadi misteri kalau bagi saya, Mas. Itu bagaimana menurut Mas Heri? Enggak, kalau di Pararaton enggak disebutkan. Jadi bagian akhir Pararaton, halaman terakhir itu hanya menyebutkan tahun Syaka 1400 atau Masehinya itu 1478, hanya menyebutkan ada raja meninggal di istana, itu aja. Enggak disebutkan namanya siapa, meninggalnya kena apa, itu enggak disebutkan. Ya, cuma disebut dia ada raja yang meninggal di dalam Kedaton. Nah, tidak disebutkan nama Brawijaya, tidak disebutkan nama Raden Patah, jadi enggak ada. Raden Patah menyerang Brawijaya itu sumbernya dari naskah-naskah buatan baru, Jawa Baru, kayak Babat Tanah Jawi, Serat Kondo, terus Darmo Gandul, Babat apa ya, Babat Demak kalau tidak salah. Nah, itu dijelaskan di situ. Itu adalah naskah-naskah yang berasal dari era Mataraman. Jadi Genuun Sewu, para pujangga Mataram ini kan diposisikan sebagai keturunan Majapahit. Apakah keturunan Majapahit benar atau tidak, saya tidak berani memastikan ya. Gitu ya. Cuma pujangga Mataram itu menyusun naskah-naskah yang mengklaim bahwa Raja-Raja Mataram adalah keturunan Majapahit. Cuma waktu itu sejarah Majapahit sudah terkubur. Nah, sejarah Majapahit sudah terkubur, akhirnya para pujangga itu menyusun cerita yang berbeda. Majapahit itu didirikan oleh Raden Sesuruh. Raden Sesuruh bergelar Prabu Bratono. Prabu Bratono punya anak Brakumoro, Brakumoro punya anak Brawijaya 1, Brawijaya 2, Brawijaya 3 sampai Brawijaya 5. Itu yang versi pujangga Mataram. Ternyata setelah Pararaton ditemukan, kita dapat informasi ternyata pendiri Majapahit namanya bukan Raden Sesuruh tapi Raden Wijaya. Jadi Raden Wijaya itu sumbernya di Pararaton. Ya, itu orang waktu buka hutan nemu buah majet dimakan rasanya pahit, itu juga di Pararaton itu sebenarnya. Itu waktu itu heboh loh, ternyata sejarah Majapahit itu seperti ini, sedangkan yang di Babat Tanah Jawi dan sebagainya kok beda kan gitu. Nah, ternyata Pararaton ini yang lebih cocok dengan prasasti. Kemudian Nagara Kertagama ditemukan juga semakin menguatkan Pararaton bahwa sejarah Majapahit yang lebih mendekati kebenaran itu versi Pararaton, bukan yang versi Babat Tanah Jawi. Kalau Babat Tanah Jawi untuk jadi gini ya, saya tidak menyebut Babat Tanah Jawi itu salah ya. Babat Tanah Jawi itu untuk untuk mempelajari sejarah Mataram, Kartosuro itu bisa dibilang valid karena itu ada cerita Trunojoyo, Suropati itu valid. Tapi untuk membahas Majapahitnya lebih baik itu anggap saja itu cerita karangan kan gitu ya. Karena yang lebih valid ya Pararaton Nagara Kertagama itu. Jadi Babat Tanah Jawi itu diposisikan sebagai kitab sejarah Mataram dan lanjutannya Kartosuro itu. Itu termasuk cerita Sabdo Palon Noyo Genggong itu apakah juga disebutkan di sini? Tidak ada ya. Berarti Sabdo Palon Noyo Genggong di Babat Tanah Jawi pun tidak ada. Adanya di Serat Kondo itu. Itu bisa dibilang fiksi, Mas? Saya tidak berani bilang itu fiksi atau nyata. Cuma saya bilang itu adanya di naskah buatan baru. Jadi biar yang lebih kompeten aja yang menyimpulkan ya. Saya hanya mengatakan bahwa Sabdo Palon dan Noyo Genggong itu tertulisnya di naskah-naskah Jawa Baru. Ataukah pada waktu itu untuk mengisi kekosongan
Nggih, era mungkin. sejarah, Mas. Kalau di Serat Kondo itu Sabdo Palonoyo Genggong ini kan pengikutnya Damar Wulan. Ya, itu di Sedangkan Damar Wulan sendiri kan tidak masuk di Nggak Nggak ada. Jadi Damar Wulan di Pararaton nggak ada. Adanya di Serat Kondo. Di Babat Najawi pun nggak ada Damar Wulan. Adanya di Serat Kondo, kemudian di Pustaka Raja, kemudian di naskah-naskah apa itu Serat Damar Wulan itu Ya. ada sendiri. Terus Mas Heri, kalau di negara Kertagama kan bentuk tulisannya itu kakawin, Mas ya. Nggih. Kalau di Pararaton ini apakah ini sementara untuk kesimpulan saya itu apakah seperti kompilasi atau kumpulan dari berita-berita pada zamannya itu kemudian dikompilasi menjadi buku seperti ini? Gimana cerita sebenarnya, Mas? Kalau bedanya kalau Nagara Kertagama itu bentuknya kakawin. Kakawin itu kumpulan apa ya? Puisi yang berirama. Jadi tiap bait itu terdiri dari 4 baris dan tiap baris ini jumlah suku katanya harus sama dan pemilihan kosakatanya juga harus sesuai iramanya. Nah, itu menggunakan bahasa Jawa kuno, bahasa Jawanya yang benar-benar kuno gitu yang di Nagara Kertagama. Sedangkan Pararaton ini enggak, Pararaton itu prosa. Jadi lebih bebas. Terus bahasanya juga Lebih bahasa merakyat. Jawa Jawa pertengahan. Contohnya ini perbedaannya ya, kalau di Nagara Kertagama nyebutnya kadatuan. Kadatuan. Kalau di Pararaton nyebutnya kadaton. Karena lebih apa ya, istilahnya lebih simpel. Itu istilahnya kalau bahasanya bahasa Jawa pertengahan, peralihan antara Jawa kuno dan Jawa baru. Terus apakah ini kompilasi? Kalau ini bukan pendapat saya ya, ini pendapatnya Profesor Slamet Mulyana. Pararaton ini disusun oleh pujangga yang meninggalkan Majapahit ketika terjadi huru-hara pada akhir Majapahit itu. Namanya, Mas? Enggak disebut, enggak diketahui. Sampai sekarang belum. Oke. Jadi Pararaton ini anonim. Anonim. Terus dia mungkin dia punya catatan-catatan tentang Majapahit, warisan-warisan guru-gurunya atau gimana. Kemudian dia susun. Kemungkinan nyusunnya itu di Bali, pakai aksara Bali. Kemudian juga banyak apa hal-hal yang ternyata mirip dengan kebudayaan Banten. Uniknya penyusunnya ini kenal seluk-beluk daerah Malang. Ya, Kenangrok lahir di Pangkur, desa Turyantapada, kemudian desa Tugaran, itu toponiminya banyak ditemukan di daerah Malang. Nah, jadi selain dia mempunyai catatan tentang Majapahit, Singasari, dia juga kenal geografi daerah Malang. Terus kalau dibilang kompilasi sih bukan ya, ini lebih tepatnya kronologi. Jadi kronologi Urut berarti urut. Urut. Beda dengan Nagara Kertagama. Kalau Nagara Kertagama itu fokus di kehidupan Hayam Wuruk dan keluarganya. Betul. Kemudian di tengah-tengah dikasih selingan. Oh ini loh, flashback. Ditarik ke atas. Leluhurnya Hayam Wuruk itu namanya Sri Rangga Rajasa, pendiri Tumapel, kemudian punya Anusanata, Wisnuwardana, Kertanagara. Jadi sifatnya flashback untuk selingan. Sedangkan di Pararaton urut. Mulai itu langsung Rajasa dulu. Rajasa yang paling Kenangrok ya, Rajasa yang bergelar Rajasa, kemudian Anusapati, Tohjaya, urut. Kalau ada yang bilang sampai Majapahit tadi ya. Kalau ada yang bilang Pararaton itu cerita dongeng, nggak usah dipercaya. Ya memang di cerita Kenangroknya memang bercampur mitos. Kenangroknya bisa loncat terbang, kalau dari kepalanya keluar kelelawar. Nah itu sisi mistisnya di Pararaton. Tapi setelah Kenangrok meninggal, ceritanya ganti raja-rajanya itu lebih banyak bersifat kronologi sejarah daripada dongeng. Kemudian waktu cerita Raden Wijaya dikejar-kejar tentara Jayakatwang, dongengnya muncul lagi. Raden Wijaya membelah kelapa, keluar nasi. Tapi ya cuma itu aja. Habis itu ya ceritanya sejarah lagi. Itu ya, Mas. Ya jadi kalau dibilang Pararaton kecampuran dongeng ya memang iya. Sedangkan Pararaton sendiri itu artinya apa, Mas? Pararaton kalau dari kata dasarnya ratu. Ratu itu kalau bahasa Indonesia kan istrinya raja ya, raja perempuan. Kalau bahasa Jawa enggak. Raja. Ratu itu bahasa Jawa aslinya itu ya ratu ya raja itu. Jadi ini cerita tentang para raja. Para raja itu, para khususnya
Singasari dan Majapahit. Cuma ini saya beri bonus. Bonusnya itu raja-raja sebelum Singasari kayak Jayabaya, Airlangga itu ada di sini. Betul. Cuma sebagai selingan aja, selingan. Jadi sebelum masuk ke Pararaton ada daftar para raja Jawa sebelum Ken Angrok itu saya lampirkan buat istilahnya nambah-nambah isi buku. Mas Heri nyusun buku ini butuh waktu berapa lama? Selama pandemi itu. Selama pandemi bisa Jadi, terrealisasi seperti ini. Tahun 2019 akhir ya, saya di inbox sama Javanica. Kan saya sering nulis di blog, saya sering nulis di Facebook, Wikipedia, itu saya banyak nulis di online lah. Saya di inbox diajak, ayo nulis buku, sampai sing nulis nanti tak terbitkan. Gitu ya? Pokoknya sampai bagian nulis tuh Gitu. semuanya nanti saya yang nanggung. Itu Javanica bilang gitu, semua saya yang nanggung. Nah akhirnya saya tawarkan, ini ada naskah namanya Pararaton, naskahnya tuh tipis tapi komplit ya, mulai dari Ken Angrok sampai Majapahit akhir. Nah ini ayo kita terjemahkan. Sebenarnya dulu pernah diterjemahkan tapi masih pakai ejaan lama dan hanya diterjemahkan saja. Kalau ini bagaimana kalau kita terjemahkan disertai teks bahasa aslinya, kemudian diberi ulasan. Jadi tiap adegan kita ulas, dikasih pembanding dari para sastra, dikasih pembanding dari negara Kertagama, dikasih pembanding dari catatan Cina gitu. Setuju kan, akhirnya kita deal. Akhirnya saya nyusun. Ternyata pandeminya kok molor 3 tahun ya. Ini juga karena butuh waktu 3 tahun berarti. Karena saya ngetiknya malam aja. Kalau siang kan berarti pandemi itu menguntungkan bagi Mas Heri ya. Saya tidak bisa cepat karena kalau siang kan jadi buruh. Nah, gitu. Ya ini saya dengar Mas Heri kan background pendidikannya juga bukan seorang sejarawan atau arkeolog Mas ya. Bahkan kuliahnya jurusan kimia. Nah, terus kemudian kerja di perbankan. Tapi kok bisa, dan saya juga dapat informasi Mas Heri juga bisa membaca huruf Jawa kuno. Ini gimana Mas ceritanya? Ya, ini kok hobi mawon. Jadi apa ya? Bapak itu kan bapak buruh pabrik, tapi suka nonton ketoprak, suka nonton wayang. Jadi kalau pulang kerja itu saya kalau kecil itu didongengi, mau tidur didongengi. Zaman dulu kan nggak ada YouTube toh, nggak ada YouTube. Jadi dulu itu hiburannya ya didongengi bapak kan itu. Nah dari situ saya jadi suka sejarah, suka wayang. Terus tapi saya nggak ada cita-cita pengen jadi sejarawan, nggak ada. Karena Pak, lihat bapak saya buruh pabrik, paling-paling aku ya melu-melu kerja pabrik kan gitu tuh. Akhirnya saya kuliah ambil kimia. Paling paling yes bagian pabrik tapi bagian sing ngeracik kan gitu. Nah ternyata ketika saya kuliah kimia itu di perpustakaan ini lengkap, ada buku sejarah juga. Jadi kalau saya di dalam kelas sinau kimia, di perpustakaan saya sinau sejarah double. Nah itu saya pinjem, difotokopi, dicatat. Nah ternyata kerjanya juga enggak di pabrik. Ternyata kerjanya di bank. Nah Mas Heri kalau boleh tahu untuk mendapatkan buku ini gimana caranya? Bisa di Tokopedia. Saya punya toko namanya Toko Antapurwa itu. Toko Antapurwa. Itu di Tokopedia ada, atau bisa ke Facebook saya, saya balik namanya Purwanto Heri kan gitu. Purwanto Heri ya. Balik, kalau Heri Purwanto banyak yang ngembari. Terus ada di Instagram itu juga saya Empu Heri 81. Empu Heri 81. Dipanggil Empu itu bukan karena bisa buat keris, bukan ya, karena itu waktu kuliah itu saya kuliah kimia tapi nyambi sinau sejarah, teman-teman kuliah itu manggilnya Empu. Ya. Oke, Mas Heri, mungkin bisa disampaikan pesan-pesan terhadap generasi muda ini untuk bisa lebih menyukai, mencintai sejarah budaya bangsa kita sendiri itu seperti apa? Non sewu, karena saya bukan sejarawan ya, saya hanya menyusun buku, yaitu juga karena bantuan dari teman-teman yang mengirimi bahan-bahan. Jadi
saya hanya bisa berpesan bahwa kalau lihat sejarah itu kan sebenarnya prosesnya selalu berulang. Apa yang kita lihat sekarang ya nun sewu nggih, intrik politik atau dan lain sebagainya. Sebenarnya zaman dulu sudah terjadi, zaman Majapahit ya sudah terjadi seperti itu, zaman Mataram ya terjadi seperti itu. Sejarahnya selalu berulang, tetapi pelakunya berbeda-beda. Jadi kenapa kok belajar sejarah itu penting? Karena dengan belajar sejarah kita bisa menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Dengan belajar sejarah kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Oke, matur suwun, terima kasih. Demikian perbincangan kami dengan penulis Pararaton yang merupakan kumpulan dari apa Mas tadi? Kronologi dari para raja yang ada di Jawa pada eranya, yaitu mulai dari era Singosari sampai Majapahit. Nah, ini merupakan sebuah karya yang luar biasa. Bahkan beliaunya bukan seorang sejarawan, bukan seorang filologi, dan bukan seorang arkeolog, tapi bisa menghasilkan sebuah karya luar biasa. Salam budaya.